ucapan iman yang luar biasa bahwa Kau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang El Shaddai, Allah yang terus ada, tetap ada, dan pasti ada. Dan Allah kami Allah yang tidak berubah. Kelahiranmu mengubah dunia, kematianmu mengubah dunia, bahkan kebangkitanmu memberi harapan kepada dunia untuk menunggu kembalinya Engkau kali yang kedua di atas bumi untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati. Tuhan berkati ibadah perayaan Semak Mekar di tempat ini dan berkati firman. Dalam nama Yesus, bangkitkan rohmu yang ada di dalam hamba-Mu sehingga kami mengalami pertemuan dengan roh Tuhan yang ada di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, kemuliaan bagi Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Hari ini kita ada di sini. Kalau saya dengar tadi dari kata-kata sambutan, termasuk dari Bapak Kepala Sekolah, ini perdana pelaksanaan kegiatan Hari Besar Gerejawi atau Hari Besar keagamaan khususnya di Semak Mekar. Dan saya bersyukur karena oleh kasih Tuhan saya dipercayakan untuk berdiri di hadapan anak-anak kami, di hadapan Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, pengurus komite, pemerintah desa yang hari ini ada di tempat ini. Bagi saya ini sebuah penghargaan besar, karena kalau Petrus bilang kami ini hanyalah hamba yang tak berguna, hamba yang tidak ada nilainya. Kami punya nilai karena ada Tuhan di dalam kami. Amin. Amin. Saya kurang tahu pernah membaca sebuah ilustrasi botol. Botol itu, kenapa botol Aqua harganya 5.000, Coca-Cola 7.000, dan ada yang lain sampai 15.000. Bukan botolnya yang menentukan, tapi isinya. Semak Mekar bukan gedungnya yang menentukan, tapi siapa yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Saya punya kata bijak. Orang tidak mempersalahkan di mana Anda sedang duduk, tetapi akan dipermasalahkan apa yang sedang Anda pikirkan pada saat duduk. Saudara bisa duduk dengan polisi, tapi kalau yang Anda pikirkan kejahatan, nggak ada artinya. Saudara bisa duduk dengan penjahat, tapi kalau yang Anda pikirkan yang mulia, situ akan dimuliakan kita. Jadi jangan minder. Gedung kami hanya setengah tembok atau setengah papan. Saya SMP hampir seperti ini, bahkan ini masih enak, sudah di semen. Saya SMP itu lantai tanah. Ada dulu guru kami, karena bahasa Indonesianya semi permanen, waktu dia bilang kotoran cacing, dia bilang ini banyak kali tetek kelewaji di sini. Betul. Tapi bukan berarti kami, ya buktinya kami yang satu letting SMP ada banyak juga yang berhasil. Ya, sekali lagi, masalah bukan di mana Anda duduk, tapi apa yang Anda sedang pikirkan ketika Anda duduk. Amin. Amin. Kamu bisa duduk di sini ibadah hari ini, tapi pikirannya kemana? Yudas sedang duduk bersama Yesus, tapi dia yang menjual Yesus. Mungkin kalau kita hari ini berpikir, percuma terlupakan matong mau ya ke Yesus. Saya bilang sama teman-teman, ada orang-orang yang bilang bahwa murid Yesus tidak punya sekolah teologi. Saya mau katakan mereka itu profesor doktor. Kenapa? Kami kuliah ngambil S1 4 tahun. Kalau semester pendek 4 tahun atau 5 tahun kalau agak bodoh. Itu yang 5 tahun itu satu hari kadang-kadang 3 jam. Betul ya? Kadang-kadang bahkan 2 jam. Bahkan kadang-kadang hanya ngalor ngidul gurunya, dosennya. Tapi tahu nggak?
murid-murid Yesus 3,5 tahun itu 24 jam. Jadi itu tingkat profesor doktor mereka itu tinggi sebetulnya. Jadi murid-murid bukan tidak punya pendidikan. 3,5 tahun. Gurunya siapa? Yesus langsung. Kepala sekolahnya siapa? Yesus langsung. Jadi jangan bilang murid-murid itu nggak ada sekolah. Saya bersyukur saya ada di sini. Amin. Amin. Tadi malam saya ditelepon oleh seorang pastor. Ini sedikit kesaksian. Saya kaget. Ada apa saya ditelepon dengan pastor? Lalu bilang, Pak Pendeta, kami ada pertemuan tanggal 21. Pastor se-Kepulauan Nias. Kami minta Pak Pendeta menyampaikan kepada kami materi tentang baptisan. Saya bilang, apakah tidak salah? Lalu mereka bilang, karena pastor itu orang-orang filsafat yang selalu berpikir dengan tajuk. Dan hari ini saya tidak menyampaikan filsafat, tapi saya menyampaikan kebenaran. Amin. Ini luar biasa, ini bahasa ini. Kematian yang membawa kemenangan. Kematian yang membawa kemenangan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Bertel Draha. Saya sudah selesai pendidikan teologi. Saya sudah menikah, istri saya 1 dan pasti wanita. Iya, harus jelas itu. Setiap hari kami dipanggil Ama Ina Eben Draha. Jadi sebetulnya saya nggak suka kalau dinyanyikan Vivu Draha si Viva Badula, karena saya Lesai Badula. Saya punya anak 5, puji Tuhan. Sudah 2 menyelesaikan pendidikan S1. Tahun ini menyelesaikan anak ketiga. Anak keempat mau masuk semester 3 ilmu komunikasi. Dan anak kelima kelas 3 SMA akan selesai tahun ini. Istri saya gelarnya DRS, di rumah saja. Orang Batak sianturi. Kalau ditanya apa itu sianturi, sibuk antara tugas dan istri. Itulah istri saya. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya secara cepat menyampaikan firman Tuhan Roma 6, 9, 11. Demikian firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit. Dan dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kematian yang membawa kemenangan. Izin Pak Kepala, saya keluar dari sini karena saya lebih senang menjadi orang bebas. Sebelum kurikulum merdeka, saya mau coba khotbah dengan cara merdeka. Kematian yang membawa kemenangan. Kalau saya mau tanya sama anak-anak kami, kenapa Yesus mati? Apakah karena disalib atau karena apa? Karena lalu apakah Yesus mati karena disalib di atas? Tidak. Jadi kenapa? Kenapa Yesus mati? Saya tidak mau tanya alasan teologisnya karena dosa kita. Tapi kenapa dia mati? Kenapa nyawanya bisa putus di salib? Enggak apa-apa. Itu biasa, amin kerjasama. Kenapa? Dia mati. Hah? Coba. Kenapa dia mati? Dipukul. Karena dipukul. Karena dia manusia. Yang lain lagi. Ayo, kenapa dia mati? Hah? Karena dia disiksa. Kenapa lagi? Dan ini yang sering kali kita tidak tahu. Kalau dia mati karena disiksa, maka sebetulnya selama dia mengangkat salib itu dia udah mati. Kalau dia mati karena dipaku dari jam 12 ke jam 3, itu terlalu besar. Tapi kenapa dia mati? Dengar enggak kalimat terakhirnya sebelum dia mati? Abah, Bapa, kepadamu aku serahkan nyawaku. Yesus mati
12 jam, 17 jam, 24 jam, 36 jam di atas kayu salib. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan pernah mati. Tapi kenapa dia harus menyerahkan nyawanya? Karena kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, tidak pernah ada kemenangan. Kalian tahu apa yang terjadi? Kemenangan pertama yang terjadi ketika dia menyerahkan nyawanya, seorang komandan, seorang kepala tentara, seorang kepala jaradadu yang tadinya menghina Yesus, yang tadinya mencela Yesus, yang tadinya mengejek Yesus, mulutnya mengeluarkan sebuah kata. Apa katanya? Apa katanya? Oh, anak-anak teologi ini. Apa katanya? Sesungguhnya dia adalah anak Allah. Tentara yang mengejek, tentara yang tadinya menghina, yang mengatakan kalau kau anak Allah turunlah dari sana. Ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani, dia menyuruh kasih dia asam cuka. Tapi begitu Yesus menyerahkan nyawa dan berkata, Bapa, kepadamu aku serahkan nyawamu, tentara yang mengejek itu apa katanya? Sesungguhnya dia anak Allah. Itu kemenangan yang luar biasa. 2 bulan yang lalu saya membaptis seorang haji. 2 kali naik haji di Arab, sekali umroh. Saya baptis. Saya tidak banyak bicara sama dia. Saya hanya bilang begini, kamu tahu kenapa kami orang Kristen mempercayai Yesus? Dan kenapa kami mempertahankan Yesus? Tidak. Saya bilang karena hanya satu-satunya jalan yang tahu jalan surga Yesus. Kenapa hanya Yesus yang tahu ke surga? Saya mau tanya kalian, kenapa hanya Yesus yang tahu jalan ke surga? Apa? Dia punya kunci. Lagi ayo, nggak apa-apa, kita bebas. Saya coba usahakan khotbah 2 jam. Hah? Itu kuncinya, karena dia dari surga. Kalau ada orang Jakarta mengajak saya ke Sungai Adu, dia kasih saya 50 juta, saya tidak mau. Kenapa? Nggak, Sungai Adu aja nggak tahu dia. Tapi kalau ada orang Sungai Adu mengajak saya, ayo jalan-jalan ke Sungai Adu, tanggung makan sendiri, saya mau. Kenapa? Terjamin dia tahu liku-liku Sungai Adu.